Wabarakatuh, saya Gita Alivia Ananda dengan NIM J5202000100. Di sini saya berikan video tentang promosi kesehatan pengaruh gigi berlubang terhadap makan makanan yang manis. Halo adik-adik semua, sudah kenalkah dengan saya? Apakah ada yang sudah kenal? Oke, mungkin semuanya belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Gita Alivia Ananda, bisa dipanggil Kak Gita ya. Di sini saya akan melakukan sebuah promosi kesehatan, memberikan pemahaman ya kepada kalian tentang kesehatan gigi itu sangat penting. Nah, di sini ada yang suka sering makan makanan yang manis, atau ada yang mengalami gigi berlubang? Oke, mungkin banyak sekali ya yang suka makan yang manis. Makanan yang manis itu kan enak, tapi perlu kita ketahui bahwa makan makanan yang manis juga berpengaruh terhadap kesehatan gigi kita jika berlebihan. Nah, adik-adik, yang perlu diketahui yaitu ketika kita makan makanan yang manis secara berlebihan dan dalam menyikat gigi juga kurang, sepertinya menyikat gigi hanya 1 kali sehari, maka itu akan dapat menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu apa sih, Kak? Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa gigi berlubang itu keadaan di mana gigi kita mengalami kehitaman atau gigi kita itu memiliki lubang sudah berlubang, hitam lagi. Ketika gigi kita sudah mengalami berlubang, maka di situ akan terasa sakit, nyilu, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas belajar adik-adik akan terpengaruh. Jadi adik-adik itu seperti yang Kak Gita pernah katakan, bahwa makan makanan yang manis dapat menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Jadi mulai sekarang kita harus memilih dalam memakan makanan. Nah, bukan berarti tidak boleh makan makanan yang manis, tetapi makan makanan yang manis secukupnya. Karena jika kita makan makanan yang manis secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Gimana sih caranya gigi itu dapat berlubang dengan makan makanan yang manis? Oke, di sini saya akan jelaskan ya adik-adik. Yang pertama, ketika kita makan makanan yang manis dan banyak mengandung karbohidrat, nah maka pada saat kita mengunyah tentu dalam bentuk plak-plak, makanan makanan akan menempel pada gigi kita. Jika kita jarang untuk menyikat gigi, maka makanan itu akan timbul berupa flak ya pada gigi kita. Ketika sudah lama-kelamaan sudah diubah oleh air liur menjadi asam dan menyebabkan bakteri, maka bakteri itu akan mengikis gigi kita sehingga gigi kita bisa menjadi kuning, menjadi hitam, sehingga membentuk lubang. Nah, bahkan jarang sekali bakteri-bakteri tersebut dapat menggerogos gigi itu sampai hitam dan sampai terkikis banget, hanya tersisa puing-puingnya saja. Nah, kadang orang bilang bakteri yang menggerogot gigi kita menjadi hitam tetapi ulat. Hal itu tidak benar. Yang menggerogot gigi kita menjadi kurang bersih, menjadi hitam adalah bakteri. Maka dari itu pentingnya kita menjaga kesehatan gigi kita dengan cara mengurangi makanan yang manis, baik itu makanan juga minuman yang manis. Nah, makanan yang lengket juga dapat mempengaruhi loh gigi berlubang ini menurut riset artikel yang pernah kakak baca. Nah, jadi nanti kakak akan sediakan juga bagaimana cara menjaga gigi kita agar tidak berlubang. Ada 4 cara, nanti akan disimak pada video berikutnya. Nah, untuk itu kesehatan gigi kita itu sangat penting loh, jangan diremehkan. Makanya kalau sudah mengalami kendala atau penyakit yang berkaitan dengan gigi, segera berkunjung ke dokter gigi atau puskesmas terdekat untuk mendeteksi apakah gejala yang sedang kita alami. Jadi adik-adik juga tidak perlu takut bahwa dalam melakukan kunjungan ke dokter gigi itu dapat menyebabkan misalnya mata kita mengalami minus atau apa, tidak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Gita Alivia Ananda. Di sini saya akan melakukan sebuah promosi kesehatan yang berjudul Bagaimana Cara Mencegah Gigi Berlubang.
Untuk itu, yuk disimak yuk videonya. Teman-teman, cara yang pertama yaitu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari. Dalam menyikat gigi 2 kali sehari, kita harus memperhatikan ada 2, yaitu yang pertama kita harus memilih sikat gigi sesuai dengan mulut kita. Yang kedua adalah pasta gigi. Pasta gigi yang kita gunakan yaitu pasta gigi yang banyak mengandung fluorid. Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Nah, menyikat gigi itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Apa yang kita lakukan yaitu berkumur-kumur menggunakan mouthwash. Mouthwash ini merupakan sebuah cairan yang digunakan untuk berkumur-kumur. Nah, untuk berkumur-kumur hal ini berfungsi untuk membunuh bakteri yang masih tersisa di dalam mulut kita dan untuk membersihkan sisa-sisa makanan agar terangkat dan tidak berkembang biak menjadi bakteri yang tidak baik untuk kondisi gigi kita. Makanan dan minuman yang sehat. Nah, makanan yang sehat di sini seperti buah dan sayur, karena buah dan sayur itu penting untuk kesehatan kita. Nah, jika kita makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan manis, maka minuman bersoda, hal itu dapat menyebabkan gigi kita menjadi berlubang. Diingat ya. Terus, yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Halo ya teman-teman, jangan lupa kita berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui bagaimana keadaan gigi kita. Kita dapat mengunjungi puskesmas dan dokter gigi terdekat kita. Kita perlu memperhatikan bagaimana cara menjaga kesehatan gigi kita dengan baik dan benar. Yaitu yang pertama kita harus menyikat gigi 2 kali sehari, kemudian berkumur menggunakan mouthwash. Yang ketiga adalah menjaga makanan yang kita makan. Yang keempat adalah selalu berkunjung ke dokter gigi. Jangan lupa untuk selalu berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali. Yuk berkunjung ke puskesmas terdekat untuk mengetahui kesehatan gigi kita. Untuk itu, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.